Treng teng teng teng, salam mesin kanan, oper gigi pakai tangan kiri. Iya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya. Channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara dan juga Vespa ya. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang itu, namun di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang hal yang perlu kita perhatikan supaya busi Vespa itu tampil performa ya, ataupun busi Vespa itu merah bata ya, sesuai dengan pertanyaan sahabat kita yang mana beliau bertanya, Bang, bagaimana cara agar settingan karbu itu agar businya itu merah bata ya. Saya akan sedikit menjawab sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan, namun sebelumnya mohon maaf ya. Bukan berarti saya merasa sok pintar ataupun bengkel, itu juga bukan. Sifat saya hanya berbagi pengalaman. Oke, langsung saja. Untuk penyetingan agar busi itu merah bata, itu sebenarnya susah-susah gampang ya. Dibilang susah itu mudah, dibilang mudah juga sulit ya. Ya, ini untuk penyetingannya. Kemudian untuk busi merah bata biasanya itu untuk tenaga jelas otomatis oke ya. Kemudian Vespa mudah berbunyi dan juga terhindar dari mogok biasanya ya, aman ya, karena normal ya kalau businya merah bata itu baik ya. Nah, pada umumnya itu ketika kita menyeting karbu itu biasanya itu hitam dan bahkan basah ya. Ya. Itu memang karena settingan yang terlalu boros bisa berpengaruh terhadap busi hitam dan basah ya, dan juga settingan karbu yang terlalu kendor ya dan juga boros ya, itu bisa pengaruhnya. Lantas bagaimana caranya supaya agar busi kita merah bata ya? Sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan, ini untuk masalah busi agar merah bata itu yang pertama harus kita perhatikan karburator ya. Karburator pastikan itu normal ya. Nah, lantas bagaimana ciri-ciri karburator normal? Untuk ciri-cirinya mudah kita ketahui ya. Yang pertama itu saat kita setel anginnya ataupun kita setting pada bagian anginnya ya. Kita naikkan bunyinya ini, maksud saya jarum gasnya kita naikkan sedikit. Kemudian kita putar-putar di bagian main jet, pilot jet, dan juga di bagian bawah, di bagian settingan angin. Nah, untuk mengetahui ciri-cirinya, sebentar ini saya lepas terlebih dahulu untuk penjelasannya supaya lebih mudah ya. Nah, untuk ciri-ciri karburator yang normal, itu saat kita kendorkan ataupun kita kencangkan, baik pada sepuyer besar ataupun sepuyer kecil ya, ini berpengaruh terhadap bunyi Vespa ya. Ketika kita kencangkan, ini biasanya bunyi Vespa itu naik ya, ataupun kita kendorkan, ini bunyi Vespa bisa naik ataupun bisa turun untuk bunyinya ya pada saat penyetingan karbu. Itu biasanya kalau karbunya kita, maksud saya untuk sepuyernya kita putar-putar, bunyi Vespa itu bisa naik atau bisa turun, itu ciri-ciri karburator normal. Nah, oleh karena itu untuk memperhatikan, maksud saya itu untuk businya merah bata itu harus perhatikan itu. Kemudian yang kedua itu di bagian platina ya. Platina ini juga sangat berpengaruh terhadap letupan busi Vespa supaya tampil performa ya. Merah bata ini juga berpengaruh terhadap platina. Pada saat kerenggangan platina yang mana itu jarak renggangnya itu harus perlu kita perhatikan benar-benar kita mampu menyesuaikan ya antara pengapian dan juga karburatornya pada saat penyetingan karbu, ini harus sesuai. Ciri-ciri untuk settingan platina itu sekitar 0,2 sampai 0,7 mm ya. Kita harus mampu memadukan
kerenggangan platina dan juga karburator ya. Semakin renggang platinanya kayak gini, semakin renggang misalkan jarak renggangnya ya. Itu untuk settingan karbunya itu biasanya kita kencangkan ya. Iya. Ini kalau renggang, semakin renggang ini semakin bertenaga, namun biasanya sulit untuk hidup ya. Dan juga bisa juga banjir ya, juga bisa berpengaruh terhadap kerenggangan platina. Nah, semakin renggang kayak gini, ini di bagian pilot jetnya, kalau saya pribadi itu harus kita kencangkan ya. Iya. Kalau di bagian platina renggang, di bagian karbunya ini kita kencangkan ya. Iya. Kita kencangkan kayak gini. Kita setel kencang ya. Namun kalau terlalu kencang itu tenaganya kurang, boleh kita kendorkan. Intinya itu kita untuk mencari jeritan yang tinggi. Untuk tutorialnya cara penyetingan karbu itu ada di video saya sebelumnya. Silahkan boleh untuk dilihat ya di video saya sebelumnya. Kemudian di sini saya jelaskan kembali untuk agar supaya busi merah bata itu memang kita benar-benar harus mampu memadukan antara pengapian dan karburator. Iya. Jarak kerenggangan platina itu jangan terlalu renggang ya, dan juga jangan terlalu rapat. Kemudian untuk bagian spuyernya juga jangan terlalu kendor ya. Kalau terlalu kendor biasanya itu banjir. Nah, kita setting kering. Nah, settingan kering itu untuk ciri-cirinya itu settingan kencang ya. Kita setting kencang. Namun untuk tidak berpengaruh terhadap tenaga ya. Tetap walaupun kita setting kencang, ini untuk tenaganya performa. Kemudian untuk ciri-ciri dari busi merah bata itu yang pertama itu Vespa mudah untuk hidup. Dijamin itu mudah untuk hidup ya, karena tidak membanjir dan tidak hitam. Kemudian yang kedua, tenaganya lumayan ya, tenaganya lumayan kuat. Nah, oleh karena itu bagi skuter-skuter pemula kalau memang mampu bisa menyeting karburator untuk busi menjadi merah bata itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Itu memang perjuangan para skuter-skuter itu. Memang kalau bisa merah bata ya lumayan lah ya. Terima kasih, mungkin hanya itu saja sedikit penjelasan dari saya ataupun pengalaman dari saya. Syukur dapat bermanfaat, kalau tidak bermanfaat ya tidak apa-apa, sebagai bahan referensi ya, atau sebagai bahan perbandingan. Terima kasih.